Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama Mami Donna di Madantara Channel. Hai sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. Apa kabar? Semua sehat, semua baik ya? Pastilah harus tetap dalam kondisi yang fit ya kan, karena beberapa daerah juga sudah PSBB juga ya kan. Jangan sering-sering keluar ya kan. Kalau keluar cuma ke pasar nggak apa-apa, asal jangan keluar ke tempatnya siapa ke tempatnya karmik ya. Nanti aneh-aneh pada ribet semua. Wah kacau ini ya kan. Oke. Mami selalu berdoa buat kalian, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan tetap selalu berikhtiar untuk sebuah doa, semoga dijawab oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Kita mau sapa-sapa dulu ya. Hai James, Jin, semoga kalian dalam kondisi bisa memberikan energi kebaikan di sini ya. Makasih banyak ya sudah hadir, selalu menemani Mami. Mohon maaf Mimi sama Acong belum bisa. Mami ketemu sama Mimi sama Acong ya. Nanti ada waktu Mami main ke rumah Mimi sama Acong ya. Karena di sini masih energinya Jinny sama James ya. Nggak apa-apa ya. Dan untuk semua keluarga besar MDF Recycle, terima kasih selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang baru bergabung, yang baru subscribe, terima kasih ya. Kalau mau bergabung di MDF Group bisa langsung ke admin. Uang pendaftarannya ada tertera di situ ya. Baca di deskripsinya ada sayangku. Dan untuk personal reading cinta sayangku juga ada. Kalian cek di deskripsi seperti apa ya sayang ya. Oke. Dan buat semua keluarga ya, keluarga MDF ya, ada dari keluarga MDF Inah dari Hong Kong ya, kebetulan beliau juga lagi stay ya, orang tuanya lagi meninggal dunia ya. Mami ucapkan semoga kalian bisa berpasrah, berikhlas diri, semoga amal dan ibadah ayahanda dari Kina bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, salah satu keluarga MDF ya. Jadi Mami di sini cukup bersyukur ya, dengan adanya community MDF Recycle, kalian bisa saling berbagi, kalian bisa saling bercerita, kalian bisa saling memberikan masukan, sebagian juga bisa memberikan nasihat ya, mungkin saling bertukar cerita ya. Mami bersyukur kalian itu adalah proses healing ya, namanya proses healing, kita harus bisa menerima dari manapun ya, energi positif. Oke sayangku, juga turut berduka cita untuk pesawat Sriwijaya ya, untuk musibah yang terjadi. Semoga semua amal dan ibadahnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alam berkehendak, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di mana kita mencintai alam, disitulah kita merasakan kebahagiaan dan kenikmatannya sayangku ya. Oke sayang, kita sudah masuk di akhir minggu pertama ya, di bulan Januari 2021 ya, di hari Minggu.
kita sudah masuk di program pertama program pertama di minggu pertama yang kita mencerita tentang masalah kondisi DF yang meninggalkan kemarin, kondisi DF yang ditinggalkan, kondisi karmik dan DM setelah bersama, komunikasi DM to DF, komunikasi DM to karmik komunikasi DF to karmik Sekarang kita menginginkan suatu program di akhir minggu sembari menemani kalian semua sayang cintaku kita mau ngebahas, ngupas, mengulik komunikasi triparti komunikasi 3 arah kalau kita bisa bilang atau komunikasi 2 arah yang mana saja antara DM, DF dan karmik. Jadi di sini kita sebagai manusia biasa itu tidak luput dari segala apapun yang diberikan oleh Allah Di awal kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik untuk sebuah kehancuran orang lain, pasti kita akan merasakannya juga. Karena hukum tanam tua itu tetap ada sayangku, cintaku Jadi kalau memang di sini kalian merasa kenapa begini, kenapa begitu, cobalah telah ada dalam diri kalian, pasti ada sesuatu. Pasti kalian pernah melakukan sesuatu entah apa. Karena namanya kita mendapatkan sesuatu cobaan itu bisa juga karma dari suami, karma dari kita, karma dari orang tua, karma dari teman juga bisa, apa saja. Apalagi di mana kita melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, itu pasti membawa dampaknya, cepat atau lambat sayangku. Makanya Mami di sini pesan sama kalian, pernah di video-video Mami sebelumnya, kalau kalian masih berkesempatan meminta maaflah pada orang tua Semoga kalian mendapatkan barokahnya. Kita tidak tahu kenapa kadang rezeki kita tersendat, kenapa kadang kita sulit, kenapa kita begini begitu. Ya cobalah tanpa kita sadari kita juga bisa menjadi orang tua loh. Anak kita besar-besar, kita tidak tahu yang kita biasanya sama orang tua kita seperti apa, anak kita besar nanti seperti apa, perlakuan itu bisa sama gitu loh. Meminta maaflah kepada orang tua kita, semoga kita mendapatkan barokahnya. Kalau orang tua kita tidak ada, kita hanya bisa meminta maaf kepada beliau dengan cara kita mungkin berzakat mungkin suka-suka kalian lah, mau sebiji permen juga nggak apa-apa, yang penting kalian atas nama orang tua dan bin atau bintinya siapa, niatkanlah biar jalan kalian tuh enak. Coba dipikir-pikir gitu loh, jangan kalian cuma bingung, kok kayak gini hidup gue, kok kayak gitu hidup lu, kok gimana hidup dijalani, itu loh. Kalau sampai orang tua kita pernah berbuat salah, itu pasti ada karmanya juga. Bisa kena di mana? Kena di anak. Entah kena di cucu, entah kena di mana. Itu sudah janji Tuhan. Suka tidak suka itu yang harus terlewati gitu loh. Tapi di mana kalau kita sudah berproses ya beda. Kita sudah membayar karma itu beda. Kita sudah membayar karma, menerima karma itu beda. Karena orang yang menerima tempaan hidup itu
akan digembleng sama Allah dalam sebuah pembayaran karma. Tapi sebagai manusia kebanyakan lupa. Ada yang ditempa dengan harta, ada yang ditempa dengan cinta, ada yang ditempa dengan keluarga, ada yang ditempa dengan ekonomi. Gitu. Ada yang ditempa pekerjaan, ada yang ditempa dengan lingkungan. Tapi kalau kalian tidak merasa itu semua ujian yang harus kalian dapatkan sebuah kelulusan, susah sayangku. Jadi kalian, Mami harap kalian bisa paham apa yang Mami sampaikan. Kalau misal readingnya Mami ada clue apa dari Mami, itu dicerna atau kalian ambil gitu loh. Kadang-kadang kan Mami tidak sadar kalau namanya Mami pembawa pesan. Mami pembawa pesan dari semesta. Tergantung dari apa niatnya Mami untuk hari ini kepada kalian. Nah itu sayangku. Ya. Nih. Pada banyak tukang ini bikin perbaikan rumah di sebelah. Gak apa-apa sayang ya, kalau nanti ada bunyi dak dik duk dik dak. Ya. Jadi kalian harus bisa memahami ya. Kalau memang instruksi dari semesta, jalanilah. Karena tidak ada mungkin sebuah keburukan. Semua untuk kebaikan kalian. Apapun bentuknya itu adalah kebaikan hidup. Semesta selalu memberikan kebaikan hidup terhadap manusia untuk menghargai di mana dia bertempat, di mana dia hidup. Nah itu. Tapi terkadang manusia lupa di mana dia bertempat, di mana dia hidup. Itu sayangku. Ya, cinta ya. Di sini sama-sama kita niatkan dalam hati pengennya apa, niatnya apa. Kadang kalau kita minta niat apa ditanya panjang lebar. Sementara Tuhan gak doyan. Ujung-ujungnya kita malah bukannya niat, nanya sama Tuhan. Ada beberapa dari kalian akhirnya sadar bahwa Tuhan, bahwa Allah itu tidak suka yang ribet-ribet. Begitu ditanya apa, jadinya ribet. Padahal kita cuma menginginkan satu. Dan Tuhan hanya memberikan satu, tetapi bentuknya adalah global. Nah, itu biasanya yang dinamakan niat. Ya, jadi kalau misalkan kalian pas reading Mami, berdoalah, niatkan dalam hati. Insya Allah Tuhan menjabah sesuai dengan keikhlasan kalian niat. Dengan niat kalian menonton pun semuanya bisa membawakan barokah. Barokah dari kalian untuk Mami, ya kan? Untuk channel Mami, dan barokah untuk kalian juga, yaitu barokah untuk sebuah pelajaran hidup. Insya Allah dijabah selama kita yakin dan ikhlas itu. Ya sayangku, bangun semua. Aduh, bercanda Mami ya. Mami mau cari kopi dulu ya. Kopi mana ini kopi? Kita tunggu kopi sebentar ya. Oke, sudah kita dapetin. Dapetin di mana Mami ya? Di dapur lah. Masa dapat di jalan? Itu ngape kita namanya? Enak tenan. Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita. Sampai sekarang kopi nikmat.
tetap kopi hitam. Kopi hitamnya siapa? Kopi hitamnya Madon lah. Yuk, yang lagi minum kopi, cheers bareng. Cheers. Healing bareng-bareng MDF Recycle ya. Amin. Oke, kita lanjut. Nikmat kali. Nggak ada lawannya sudah kalau kita minum kopi hitam ini. Kata orang Makasih, nggak ada lawannya enak. Aduh, bisa kita lupa kita ada di mana. Oke, di hari Minggu sesuai program. Jadi Mami program MDF itu Mami share-nya di grup ya. Jadi bukannya Mami tidak mau men-share-nya secara terbuka ya, karena kita di sini tidak mau menyampaikan terlalu berlebihan, nanti dikira wah anak baru sombong kali. Nggak mau Mami kan, tapi Mami berusaha sebisanya untuk kalian ya. Apa yang kalian minta untuk program acara itu sudah ada. Kalian gak usah ngomong, Mami juga udah tahu. Kan energi kalian di sini, ketarik di sini, jadi Mami udah tahu lah gitu loh. Sudah pohon. Bukan sudah paham, sudah pohon. Itu bahasanya anak-anak recycle tuh kayak gitu, ya kan? Orangnya kagak ada yang baper, PA semua, karena untuk happy, kagak mau sedih coy. Sedih buang ke laut, iya kan? Ya, untuk di minggu pertama ya. Di minggu pertama ini adalah komunikasi DM, DF dan karmik ya. Kita mau tahu seperti apa. Pastikan tarot bukan Tuhan sayangnya, tapi dengan tarot kalian bisa mendapatkan energi kebaikan dari semesta untuk sebuah pesan ya yang akan disampaikan. Semoga ini bisa membawa manfaat buat kalian ya. Yang jelas di sini ada energi dari Mami untuk divine maskulin, divine feminim dan karmik ya. Semoga mereka tidak bertengkar ya. Semoga mereka hadir dengan keikhlasan ya. Mami minta, dan di sini ada deck tarot ya, deck bumi dari universe ya, semesta, dan dari malaikat cinta dan energi Mami tentang cinta ya. Kita sampingin dulu, kita mulai sayang ya. Mohon kalian tetap berdoa ya untuk semua kebaikan ya. Niatkan di dalam hati sayangku, cinta ya. Banyak kali Mami kartunya, iya. Nanti kita bawa lebih banyak lagi deh. Ya. Oke sayangku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for divine masculine. Divine masculine, sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, tanah, dan udara hadir. Apa yang ingin kalian komunikasikan, terutama untuk divine masculine kepada divine feminim, to karmic, please hadir ya. Thank you. Ini ditarik atau mau keluar sendiri? Sendiri atau oke. Tidak mau, oke. Jujur, oke. Jujur ya, sudah.
Sudah. Oke, makasih. Kasih. Ini tidak mau ditarik, mau keluar sendiri, mau jujur. Divine Masculine kepingin jujur, walaupun yang dia simpan masih banyak. Terangkan saja atau matiin dulu katanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, give me energy for divine. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give energy for divine feminine, sun, rising, and Venus. Energi api, air, udara, dan tanah. Hadir. Ditarik atau mau bicara? Oke, kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, sun, rising, energy for feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Sudah ini? Oke, sudah. Permisi babe ayam. Kadang kalau babi ayam disebut bisa datang loh dia. Tuh, mami nggak punya ayam tapi energi babi ayam kadang datang. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for karmic, sun, moon, rising, and Venus. Energi dari elemen api, tanah, udara, dan air. Hadir, bicaralah untuk maskulin dan feminin. Apa? Tarik, kamu keluar sendiri. Oke. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Masih kah? Oke. Bibi ayam pinjem ya. Kita pinggirin sini dikit sini. Sabar ya sayang ya. Kalau readingnya Mami Dona itu kan langsung ya, tidak ada yang pengkondisian. Jadi kalau kalian sabar ya, tidak dijujurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for divine masculine. Apa? Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ya. Oke. Sekarang kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk divine masculine, thank you. Untuk divine feminine, bismillahirrahmanirrahim. Dekat give me
energi divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini gimana? Yang terbuka saja, oke. Mintanya yang terbuka saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk divine feminim sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik. Thank you. Ini semua atau gimana ini? Oke. Semuanya terkumpul. Oke, kita lanjut untuk divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Please klarifikasi divine maskulin. Thank you. Oke. Maskulin selesai. Divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminine, give me. Aduh, ini masih kurangkah divine maskulin? Divine feminim ya sekarang. Oke, thank you. Divine feminim sudah. Karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik. Please klarifikasi. Thank you. Yang mana nih? Semua kah? Wah, sumpah deh, hari ini perjalanan panjang loh ya sayangnya. Kalian jangan protes ya. Kalau kalian memang mau mendengarkan silahkan. Karena ini Mami menceritakan apa yang harus diceritakan karena pesan ya. Ini karena pesan harus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. The angel love, give me klarifikasi, advice, maskulin, energi, rising Venus, maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Maskulin, feminin. Bismillahirrahmanirrahim. Energi, dear love. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dear angel love for karmic. Give me energy for karmic. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Karmic. Oke. Kita minta dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dan maskulin. Untuk divine feminine, untuk karmik,
Kita belum mulai. Kita belum mulai. Ini bagaimana? Jadi kita membaca yang terbuka saja ya sayang ya. Ini tidak bisa dilanjutkan ya. Ini tidak bisa pesannya. Ini juga sampai di sini. Jadi Mami hanya membacakan. Nih. Mami simpan dulu sayang ya. Jadi di sini Mami ngopi dulu deh. Jadi Mami hanya bisa bacain yang di sini saja. Jadi Mami tidak bisa menyelesaikan. Yang jelas di sini Mami membacakan yang di sini saja. Ya. Jadi tidak bisa dilanjutkan untuk yang di luar daripada ini, ya. Kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mami tidak bisa mungkin untuk seperti biasa kan kalian paham ya kalau di akhir reading Mami ya seperti apa ya. Dan kalau sudah masuk di Milky Way, jadi Mami nggak boleh terus, harus sudah selesai ya. Tapi tidak apa-apa sayang ya. Kita hanya melanjutkan yang ada saja. Ini kita jalani ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dear Divine Feminine dan Karmic, ini komunikasi kita bersama adalah komunikasi triparti antara saya Divine Masculine dan kau Divine Feminine, dan juga kamu Karmic. Saya Masculine, saya ingin menjujurkan dalam komunikasi triparti ini apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian, yaitu bismillah. 2 dan 2 adalah angka kode dari semesta, yaitu twin flame. 2 dan 2 adalah 4. Sebuah kekecewaan di mana maskulin, aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali padamu untuk hidup bersama. Jadi di sini maskulin menginginkan hidup bersama dengan Divine Feminine, ya. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali kepada Divine Feminine. Ya, di sini ya. 08 sebuah takdir untuk sebuah pengharapan di mana Divine Masculine. Aku menyesal dengan semua ini, mengapa harus terjadi, karena cintamu membuat aku merasa ketergantungan. Jadi Divine Masculine sangat-sangat ketergantungan dengan Divine Feminine. Yang tadi awalnya Divine Masculine bersama kalian hanya sebuah addiction ya, mungkin hanya karena money oriented ya, hanya karena sex oriented ya, hanya karena mungkin kalian sebagai mother figure ya, atau di sini karena alkoholik, apapun tentang ketergantungan. Dan di sini maskulin sangat-sangat addiction dengan kalian, ketergantungan dengan kalian ya. Bahkan kadang maskulin bilang, ya kan, seperti lagunya Om Dhani itu, yang gimana ya, yang gini nih. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masih adakah sayang itu? Nih, ketergantungan dengan semua kasih sayang kalian.
Setelah kalian pergi, setelah kalian tinggalkan, rasa kasih dan rasa sayang itu benar-benar dia rasakan sampai dia menyesal. Mengapa ini semua harus terjadi? Karena cintanya feminim itu membuat maskulin ketergantungan. Dan di sini dipastikan maskulin meminta doa kepada semesta dan Tuhan untuk diberikan waktu divine timing untuk bisa kembali kepada feminim. Itu loh sayangku. Dan di sini yang terjadi, penyesalan yang terjadi, tinggallah penyesalan. Karena apa? Hanya seorang maskulin yang mempunyai ego yang begitu tinggi, ya, yang membuat maskulin benar-benar tidak pernah berpikir logis, walaupun dia logika ya, tetapi logika yang dia pakai tidak memakai perasaan. Keras kepala, ingin menang sendiri, mengatur, suka-suka dia. Dengan cerobohnya dia mengambil keputusan sepihak dan menggantungkan kalian seperti tali jemuran. Ini loh. Cinta kalian digantung. Ya, cinta kalian digantung oleh maskulin hanya karena keegoisan seorang maskulin yang ingin mencari sebuah cinta sehingga sekarang menjadi gantungannya sama. Kalian digantung, sekarang maskulin menjadi ketergantungan dengan kalian. Sama. Apa bedanya? Dia menggantungkan dan dia juga merasa tergantung. Itu Tuhan itu adil, sayang. Ya. Sekarang maskulin itu tergantung, ya. Ketergantungan dari kalian tuh besar. Dan di sini apa yang terjadi? Dengan sikapnya maskulin yang arogan, yang diktator, yang ingin menang sendiri, tidak pernah melihat hati pasangannya. Karena seorang anak kecil yang menginginkan semua materi. Namanya anak kecil masa mikir duit? Kagak. Anak kecil mikirnya enak-enak. Anak kecil mikirnya gak mau susah. Kalau dia suka dia ambil, kalau tidak suka dia buang. Atau dia simpan. Gak dibolehkan dikasih siapa-siapa. Ada temennya datang, boleh ndak aku pinjam? Gak boleh. Boleh ndak aku minta? Ndak boleh. Ngapain kok? Kamu gak pakai juga. Kan kamu sudah ndak suka. Kamu udah bosan. Gak apa-apa, aku simpan aja. Nah, itu anak kecil. Feminin dibuat begitu. Kadang maskulin bilang, daripada disimpan mendingan kamu buang aja. Oh, ya udah saya buang aja. Tapi buangnya nggak mau ketahuan orang. Tahu-tahu dibuang aja. Gitu. Anak kecil. Seorang anak kecil kadang taunya ada duit doang atau ada kenikmatan doang, gak mau, susahnya gak mau. Contohnya, seorang anak kecil kalau minta dibelikan donat atau pingin makan donat, emang anak kecil mau nungguin donat itu dibikin dari tepung, telur, diudek-udek, dicetak, digoreng? Nggak mau, iya kan?
maunya langsung jadi. Nah itu maskulin, maunya yang instan untuk sebuah kebahagiaan dan kemakmuran, kesejahteraan. Bagaimana ceritanya? Nggak bisa. Dan di sini ya, seorang anak kecil, kalau misalkan dia sudah buang mainannya, ternyata dia pingin, ternyata dia nggak bisa mainan kalau nggak ada mainannya itu. Nangis, bingung, gulung-gulung. Akhirnya dicari, di mana aku buang itu. Dicarinya diam-diam. Kenapa? Kalau ketahuan malu, karena sudah dibuang. Itu anak kecil ya seperti itu. Sayangku, cintaku, pahami ya. Itulah arti seorang maskulin yang childish. Akhirnya penyesalan yang dia rasakan itu, aku menyesal dengan semua ini, mengapa harus terjadi? Karena cintamu itu membuat aku tergantung. Ketergantungan ya ini. Penyesalan yang tiada akhir seorang maskulin yang tadinya diktator, yang tadinya mengatur, yang tadinya seorang emperor, menjadi seorang page of pentacles, dan telah disadari oleh maskulin tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan apa-apa, malah dia menjadi seorang yang ketergantungan dengan divine feminine. Paham sayang ya? Ini. Dan di sini kesedihan yang bisa maskulin hadapi, tidak bisa mempunyai sesuatu yang dinamakan kebahagiaan untuk sebuah rezeki dan barokah. Kesulitan. Maskulin lagi kesulitan finansial. Bingung. Gimana caranya untuk mencari uang pun bingung. Mau kembali bingung. Ya, anak kecil bingung toh. Mau beli lagi mainan di mana? Uang ndak punya. Mau bergaya, ngomong sama teman-temannya malu. Akhirnya bingung. Ini yang terjadi. Dan di sini malaikat cinta bilang, in every moment the universe is conspiring to bring me towards right-minded thinking and the energy of love. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Jadi, semesta bilang, kalau kamu maskulin tidak bisa bekerja sama dengan semesta, dengan saya, kata semesta. Dan kamu tidak bisa membawa untuk dirimu sendiri dan tidak pernah bisa berpikir positif untuk sebuah energi cinta. Ya, saya tidak bisa mengaccept, saya tidak bisa menerima apapun untuk sebuah cinta, bahkan saya tidak bisa memberikan sebuah pelajaran tentang cinta. Mungkin pelajaran cinta bisa saya berikan tanpa ada jawaban. Tapi kalau kamu mengerti dan bisa bekerja sama dengan saya, maka saya akan mengembalikan yang namanya malaikat penjaga sebagai sinar ilahi untuk kamu, maskulin. Kalau kamu tidak paham dengan proses kehidupan, saya tidak akan membantu apapun. Karena satu on the reverse. Ini yang semesta dari malaikat cinta bilang. Semesta, grounding
wake up call. Di mana kalau kalian tidak bertumbuh, ya, tidak bertumbuh, maka Tuhan tidak akan pernah membangunkan yang namanya sebuah energi kebaikan di dalam tubuh kalian atau di dalam hasrat kalian. Wake up call tsunami itu seperti kalian itu tidak ada pertumbuhan yang jelas, ya kayak anak kecil terus. Tidak ada yang namanya pertumbuhan di sini. Ini yang terjadi. Mau seperti apa kalian kalau begini? Tuhan akan membangunkan jiwa-jiwa kalian di mana kalian mau bertumbuh, mau belajar tentang sebuah arti dan menerima tentang arti sebuah cinta yang sebenarnya, menghargai tentang apa itu cinta. Kalian menghargai. Tuhan akan memberikan malaikat pelindung untuk kamu maskulin, tetapi belum. Sampai sekarang malah tidak dibangunkan hasrat itu sama Allah. Wadaw. Dan ini yang tidak dia jujurkan. 03. Aku akan menghubungi kamu kembali, maka bertahanlah untuk cintaku. 03 adalah rindu yang dia tahan sampai sekarang. Dia ingin menghubungi tetapi hanya di otak dan pikirannya saja, karena tidak sanggup, masih takut untuk menghubungi kalian. Takut ditolak, takut tidak diterima, intinya takut. 64 yaitu sebuah kesabaran dalam kekecewaan, tapi kalian memang ditakdirkan bersama. Aku harus meluruskan image dan jalan hidupku atas semua drama ini, dan aku mencarimu secepat mungkin menemuimu. Jadi maskulin benar-benar ingin membuat image yang jelek di dalam dirinya. Dia mau perbaiki, ya. Dia mau mungkin ingin menjelaskan kepada orang-orang ya memang maskulin bersalah terhadap feminim, karena memang selama ini dia membuat drama bahwa kesalahan ini dia buat-buat hanya untuk pencitraan, ya. Dan maskulin akan segera menemui kalian, ya. Entah waktu seperti apa, Mami tidak bisa menjawab di sini. Mami hanya bisa memberikan pesan, ya. 4 dan 4 yaitu aku terlena bujuk rayu karmik dan niatku bulat akan memutuskan hubungan segitiga ini dengan karmik. 4 dan 4 kekecewaan akan sebuah harapan di mana maskulin telah berniat untuk memutuskan hubungan segitiga ini dengan karmik, ya. Karena sadar bahwa selama ini dibujuk dan dirayu oleh karmik. 2 dan 8 sebuah takdir di mana kalian ingin bersama dan ada sebuah pengharapan di dalam hati. Dan di sini maskulin bilang, aku yang memulai dan aku pertanggungjawabkan dan aku terima hukum tabur tuai dalam hidupku. Jadi apapun yang terjadi, maskulin sudah siap, ya, untuk yang namanya sebuah pembayaran karma. Bahkan sebagian sudah berjalan, ya. 4 dan 2 sebuah kekecewaan untuk sebuah kesabaran. On the reverse, aku pergi karena masalah finansialku yang tidak stabil dan memilih meninggalkanmu, dan ternyata kamulah kunci keberhasilanku. Di awal, maskulin merasa finansial yang terjadi tidak stabil itu karena hidup bersama feminim susah. Maka dia mencari kehidupan di luar untuk mencari kebahagiaan, mungkin mencari lebih daripada feminim. Ternyata dia sadari bahwa kunci keberhasilan itu adalah di feminim. Untuk finansial, untuk materi, untuk kesejahteraan. Tetapi sampai sekarang maskulin mendenial, menyangkal bahwa rezeki itu ada di diri feminim. Diamku karena kepalsuanku, karena keegoisanku untuk bisa memiliki kamu kembali walaupun aku masih bersama karmik. Ya. On the reverse, di sini 4 dan 9 sangat-sangat menyadari bahwa selama ini maskulin diam, ya, karena ego,
karena hanya bisa memiliki kamu kembali ya dengan cara dia mungkin kalian chasing and running ya. Mereka running, kita yang chasing, yang selama ini kita mengejar maskulin. Dengan begitu berpikir maskulin, kita mengejar maskulin tetapi salah ya. Bahkan memilih hidup dengan bersama karmik, ternyata beberapa feminim bahkan tidak ada yang mengejar. Itu loh. Ini yang dia sesali ya. Dan di sini on the reverse, please hapuslah nomorku, tidak perlu lagi hubungi aku, mungkin aku sudah tidak penting bagimu. Dan di sini 3 dan 2 pilihan untuk sebuah kerinduan, di mana beberapa dari maskulin memblokir, menghapus semua yang namanya sosmed kalian ya, menutup semua akses, membuat sebuah dinding. Dan sekarang menyesal. Dia mau membuka lagi bingung. Menyesal dengan apa yang dia perbuat karena sebuah kecerobohan ya. Dan di sini 1 dan 7 yaitu sebuah tujuan di mana takdir menyatakan sebuah untuk harapan yang diinginkan, yaitu aku belajar dari masa lalu dan aku sudah fokus kepada pekerjaanku sekarang walaupun sulit. On the reverse ya. Jadi kesulitan dalam pekerjaan, sebagian maskulin belum kerja, pengangguran ya, masih belajar fokus untuk mencari masa depan ya. Jadi belajar dari masa lalu untuk belajar sebuah proses kehidupan ya. Sebagian masih mencari kerja ya sayangku ya. Maskulin lagi cari kerja. Ini ya. Dan di sini on the reverse juga, aku memimpikanmu setiap malam, bahkan aku tidak bisa tidur karena terganggu akan ketakutanku akan mimpi buruk tentang sebuah karma. Sebagian ini 4 dan 6 kekecewaan untuk sebuah kesabaran di mana takdir menyatakan tentang suatu karma ya. Sebagian maskulin mendenial bahwa setiap hari mimpi yang dia dapatkan bukan tentang sebuah karma. Mimpi yang dia dapatkan bukan karena feminim. Bahkan dia mendenial sebuah kekhawatiran dan ketakutan tentang sebuah mimpi buruk yang pernah dialami oleh maskulin. Tapi maskulin mendenial seolah-olah itu bukan karena feminim. Atau mimpi yang diberikan itu memang dititipkan dan memang dari semesta ya. Itu ya. Untuk sebuah pelajaran ya. Aku tidak merasakan bahagia dengan cinta karmik karena semua kepalsuan dan mengkhianati kembali. 1 dan 10 yaitu takdir. Apa yang dilakukan maskulin untuk sebuah kebahagiaan dan cinta? Ya, maskulin bersama karmik bahagia. Ada beberapa bahagia, tapi bahagia dengan kepalsuan. Kalaupun sebagian karmik mengkhianati maskulin kembali, nggak mungkin yang namanya maskulin itu ngomong, bahkan diketahui siapa saja nggak mungkin, ya malulah, makanya disimpan. Aku tidak merasakan bahagia dengan cinta karmik. Sebagian bahagia dengan karmik. Bahagia dengan apa? Kepalsuan. Walaupun dia ngomong dengan feminim. Saya bahagia kok dengan karmik sekarang. Aslinya bahagia yang dia kasih tahu itu adalah bahagia kamuflase, bahagia kepalsuan, bahagia editan. Karena apa? Sebagian karmik tidak komitmen, sebagian karmik tidak memegang janji, bahkan sebagian mengkhianati. Itu yang terjadi. Aku sudah tak kuat memendam rasa ini, secepatnya aku akan memberi kabar untukmu 1 dan 3, yaitu sebuah kerinduan akan sebuah kekecewaan. Ya, rindu tidak bisa mengabari. Bagaimana caranya mengabari kalian? Semuanya diblok, semuanya diakses, ditutup. Akhirnya kebingungan sendiri maskulin. Sementara rindunya tidak tertahan,
boro-boro dia memikirkan untuk menghubungi kalian. Dengan dia melihat bagaimana kondisi kalian, dia sudah bisa senang. Tetapi apa daya, semua diblok, akhirnya menyusahkan dia sendiri. Untuk mengetahui keadaan feminim seperti apa juga sudah susah karena terblok ya sayangnya. The reverse ya. Semakin aku melupakanmu, semakin aku merindukanmu, dan rasa ini tidak tertahan. Aku benci semua ini. 2 dan 1, yaitu sebuah takdir akan sebuah kerinduan ya, di mana Tuhan ya memberikan sebuah pelajaran di mana maskulin mendenial lagi, pura-pura lupa, pura-pura tidak rindu, pura-pura tidak merasakan, dan pura-pura benci. Ternyata pura-pura benci, pura-pura cinta, ya kan, benar-benar cinta tuh. Nah itu yang terjadi sayangku. Jadi maskulin mendenial. Aduh, ngopi dulu ya, mami sudah ambekan ini ya. Pura-pura cinta, ternyata cinta beneran sampai sekarang. Aku selalu memimpikanmu, setiap malam membuat hatiku menangis, kosong dan tujuan ya. Jadi di sini dia mendenial, pura-pura lupa, pura-pura apapun ya, dan pura-pura tidak mau atau pura-pura tidak merindukan kalian ya, pura-pura lupa, pura-pura tidak ada rasa, pura-pura tidak ada sayang, bahkan benci, tetapi setiap malam menangis. Kalau teringat feminim jangankan dalam mimpi, dalam kenyataan saja, maskulin bersedih, bahkan meneteskan air mata, menangis, mengingat kalian. Itu yang terjadi. 5 dan 3, sebuah pilihan akan sebuah harapan dan kerinduan di mana aku terabaikan, dibiarkan, bahkan dicueki oleh kami karena kebodohanku sendiri hanya demi materi. Beberapa dari maskulin dibiarkan, dicueki, di masa bodohin karena apa? Mencari sebuah materi, mencari kebahagiaan untuk sebuah keuangan atau sebuah kemakmuran. Mungkin sebagian maskulin tidak kerja ya, akhirnya mungkin karmik yang mencari uang. Ya nggak dianggap lah. Itu yang terjadi sayang. Dan di sini Ace of Wands, Temperance, 2 of Wands, The Hierophant, ya, ada 9 of Cups. Benar-benar dirasakan oleh maskulin ya, semua tujuan yang dia inginkan untuk sebuah harapan dari sebuah kebahagiaan, untuk sebuah keseimbangan hidup, dari dunianya sudah hilang. Apa yang dia pegang, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau hilang. Hilang semua tujuan yang dia inginkan. Hilang semua sasaran yang dia ingin mau. Hilang semua yang dia impikan. Hilang tanpa bekas. Dan katanya maskulin, apa? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk bersama kini ada hati yang terluka, dan ku tahu kau tak mau. Nah, dengan kesombongannya maskulin ya, maskulin sadar dia bersalah memilih jalan mencari dunianya, meninggalkan kalian untuk hidup bersama karmik, karena dia tidak mau ada hati yang terluka. Dan feminim pasti tidak akan mau, dan memang feminim tidak mau diduakan.
Namun dengan kata-kata yang terjadi itu membuat tidak ada tujuan dalam hidup, tidak ada keseimbangan dalam hidup, dunia hilang, bahkan sebagian obsesi dari semua keinginan dan kemauannya yang pada saat itu maskulin bilang sama feminim, maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Kalian sebagian digantung, kalian sebagian ditinggalkan, sebagian diceraikan, sebagian dipisahkan. Hanya obsesi meninggalkan kalian, bahkan untuk semua kemauan yang banyak. Terlalu banyak kemauan sehingga di sini sabar ya sayang ya, kita tarik. Sehingga di sini Tuhan membangunkan maskulin karena terlalu banyak maunya, obsesi terlalu banyak, maunya banyak, akhirnya dengan kemauan yang banyak tidak ada dijabah oleh Tuhan. Karena apa? Mempermainkan terlalu banyak yang namanya komitmen, keputusan. Akhirnya Tuhan pun tidak mau bekerja sama dengan maskulin. Buat apa bekerja sama? Kamu sendiri tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa memegang komitmen yang telah kamu janjikan kepada saya. Dan sebuah kebahagiaan yang ingin diraih, tidak ada kebahagiaan yang seperti apa. Ketenangan hidup yang seperti apa? Tidak ada. Bahkan bingung. Untuk hidup pun bingung. Ini yang terjadi. Dan di sini dunia yang dia ingin raih adalah dunia anak-anak. Tuhan mengembalikan dan ingin memberikan sebuah malaikat pelindung untuk bisa belajar. Ya memang dikasih, tapi masih dalam grounding, yaitu sekolah taman kanak-kanak, playgroup. Ini Tuhan memberikan pelajaran kepada maskulin itu, belajar. Inilah yang disampaikan maskulin. Ya, kita lanjut ya dengan feminim. Hai maskulin, karmik, saya feminim. Saya ingin berbicara dengan kalian ya tentang apa yang harus saya bicarakan. Ya. Di sini 5 dan 4 sebuah kekecewaan atas semua kebahagiaan untuk sebuah pilihan yang diambil ya. Hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang. Sebagian maskulin menghapus nomor telepon feminim, bahkan ngeblok semua apapun, dibikin tembok. Tapi feminim menyatakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi moga aja sampai di tujuan ya pesawatnya ya. Selamat sampai di tujuan, amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian dengar pesawat, kalian dengar sirene ambulan atau dengar sirene kebakaran, langsunglah kalian berdoa dalam hati, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikanlah semua kesehatan atau diberikan kebaikan untuk orang yang mendapatkan musibah atau dalam perjalanan ya. Pesannya mami itu ya sayang ya. Jadi hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang ya. Jadi silahkan saja katanya feminim, no worry. 3 dan 6 yaitu sebuah kerinduan untuk sebuah kebahagiaan di mana bersabar. Aku
Aku hanya menginginkan bisa menua bersamamu. Keinginan feminim sudah sempat di awal ingin bisa menua bersama maskulin. Tapi kondisi hanya bisa sabar untuk sebuah kerinduan akan kebersamaan yang pernah diucapkan maskulin ya. 1 dan 5. Yaitu sebuah takdir untuk sebuah pilihan dan sebuah kesabaran di mana feminim tersadar, aku tersadar cintamu kepada karmik hanya ada energi kegelapan. Sebagian feminim sadar bahwa maskulin mencintai karmik karena energi kegelapan, karena magic jar magicom itu yang bergerak, itu yang terjadi, tidak lebih dari itu ya. 4 dan 0 yaitu sebuah kekecewaan. Bahasa yang ingin disampaikan kepada maskulin, bahkan karmik juga bisa mendengarkan. Feminim bilang, niatku telah bulat untuk memutuskan hubungan yang seperti panggung sandiwara. Kayak lagunya Om Ahmad ya, Om Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tuh. Namanya juga panggung sandiwara, ya suka-suka sutradara, suka-suka lakonnya. Nah, itu yang tidak dimaui sama feminim. Karena feminim hidup di dunia nyata, di alam yang nyata, bukan di alam dongeng. Kalau feminim maunya semua yang real dan nyata, tapi kalau maskulin hidupnya di dunia dongeng, di dunianya anak-anak yang isinya masih bermain. Nah, itu bedanya. Ternyata kamu begitu sedih dan menyesal karena kamu kehilangan keseimbangan hidup. 1 dan 0 sebuah takdir di mana feminim sudah menyadari keseimbangan hidup maskulin itu tidak ada sudah. Dan memang dinyatakan di sini memang maskulin begitu sedih dan menyesal karena kehilangan keseimbangan hidup dan juga ini ya. Nih. Keseimbangan hidup, tujuan hidup. Sedih dan menyesal karena kehilangan keseimbangan hidup. Ini bisa lihat mukanya enggak sayang? Tuh. Ini yang dikatakan oleh Divine Feminine. Ternyata kamu begitu sedih dan menyesal karena kamu kehilangan keseimbangan hidup. Ya. Aku tahu badan dan ragamu bukan untuk aku seorang. 0 dan 2 sebuah takdir di mana feminim tahu badan dan raganya maskulin bukan untuk feminim seorang, bahkan sudah dibagi-bagi kemana-mana. Aduh, doe. 2 dan 7 yaitu sebuah tujuan di mana untuk sebuah kebahagiaan on the reverse. Aku takut apabila kamu mencintai orang lain. Tidak ada ketakutan oleh feminim. Mau maskulin mencintai siapa saja silakan, no worry ya. Feminim tidak mau tahu lagi. EGPY, aku takut apabila kamu mencintai orang lain. Dipastikan di sini on the reverse tidak ada ketakutan dari feminim. Lu mau cinta siapa saja silakan. Cus. Begitu dong. Sudah cukup pengorbanan aku atas semua cinta yang aku berikan adalah sia-sia saja. 6 dan 3. Kesabaran untuk sebuah kerinduan dan begitu keinginan feminim untuk sebuah kebahagiaan, karena di sini cinta yang diberikan feminim kepada maskulin adalah sebuah cinta yang sia-sia, pengorbanan yang sia-sia yang diberikan feminim tanpa ada kontribusinya ya. Jadi cinta sia-sia. On the reverse, hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu adalah cinta sejatiku. 2 dan 8 adalah sebuah takdir di mana sebuah harapan untuk cinta sejati. Di sini bahkan sebagian dari feminim sadar kalau memang kamu bukan cinta sejatiku ya sudah.
ya. Mami jadi ingat lagunya ini ya. Lagunya seperti ini. Cinta tak pernah sesakit ini. Cinta tak pernah seperti ini. Yang ku minta tulus hatimu, bukan kau curangi aku. Ya kan? Jadi tidak ada dia berpikir, feminim tidak mau tahu lagi dan tidak mau lagi berpikir tentang cinta sejati terhadap maskulin. Karena apa? Cinta yang dirasakan feminim itu begitu sakit dan pernah sakit. Cinta yang dirasakan itu tidak pernah separah ini yang dirasakan feminim sebelumnya. Feminim hanya meminta ketulusan hati, maskulin tidak ada. Bahkan dicurangi. Itu yang terjadi. Aku lebih banyak healing untuk bisa membayar karmaku dengan melepaskanmu. 3 dan 7 on the reverse. Sebagian dari feminim tidak berani melepaskan maskulin sehingga untuk pembayaran karma itu jalannya sulit. Lebih banyak healing, tetapi healing untuk pembayaran karmanya itu belum bisa. Karena apa? Karma yang diberikan kepada manusia melewati jalan kebangkitan spiritual, yaitu healing, maka disitulah pembayaran karma seorang manusia. Di mana kita melepaskan semua yang namanya sebuah cinta. Kita hanya tahu mencintai Tuhan, bukan mencintai manusia. Itu yang terjadi. Makanya katanya Mbak Syahrini, ya kan, lagunya, kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Itu udah tahu, feminim udah tahu, semuanya tuh udah tahu, drama itu udah tahu. Kau selalu permainkan wanita. Nah, udah tahu kerjaannya maskulin suka main. Namanya juga anak-anak. Bahkan ingin dikatakan sebagai makhluk paling sempurna. Tapi kalian tidak bisa melepaskan healing untuk sebuah pembayaran karma. Itu loh sayangku. Dan di sini maskulin melakukan tindakan manipulasi, kebohongan, keserakahan, dan bertujuan kepada feminim untuk sebuah hubungan di mana feminim tahu hubungan triparti yang terjadi ini adalah hubungan dari sebuah bohongan rahasia yang ditutupi oleh maskulin. Sampai sekarang pun hubungan kalian atau feminim ingin mengetahui apa yang terjadi di hubungan tripartinya maskulin. Bahkan kalian mencari informasi sana dan sini, tidak dapat, bahkan bingung. Sehingga itu yang membuat pembayaran karma kalian, karena kalian tidak bisa mengikhlaskan. Di sini kalau kalian tidak bisa belajar, tidak bisa belajar dari sebuah keikhlasan, tidak bisa belajar dari yang namanya healing, tidak bisa belajar yang namanya sebuah kesulitan hidup, pelajaran hidup, kalian tidak bisa healing
Kalian tidak pernah paham hubungan yang sudah metong itu kalian masih ingin bangunkan. Kalian menginginkan membangunkan hubungan yang sudah mati. Bagaimana ceritanya? Sementara kalian tahu hubungan yang sudah mati itu, bagaimana kalian mau perjuangkan? Kalian berharap hubungan ini tidak on off, walaupun sebagian datang pergi. Kalian ingin bergerak, kalian ingin mendatangi maskulin, atau kalian menginginkan maskulin bisa datang di kehidupan kalian. Dan kalian tidak sadar bahwa healing kalian itu tidak berguna, feminin. Kalian tidak bisa membayar karma karena kalian tidak pernah sadar bagaimana pelepasan itu. Dan di sini di mana kalian selalu ingin jauh bisa terbang, ya. Seorang ikan salmon ingin mencapai suatu tujuan, berterbangan tinggi, tetapi tetap kembali jatuh juga. Buat apa? Kalian ingin terbang, kalau terbang terbalik bagaimana? Apakah kalian bisa? Nggak ada yang namanya orang terbang terbalik, itu tidak ada. Tujuan kalian mau kalian capai, tapi yang kalian capai semua halusinasi. Buat apa? Kalau kalian tidak bisa, ini adalah cinta yang sebenarnya, itu adalah cinta yang bisa mengikhlaskan dengan segala rasa kreativitas. Kalian harus bisa menunjukkan bagaimana kreativitas kalian dalam kehidupan di mana kalian tidak terpuruk lagi. Tunjukkan, jangan karena bucin gila-gila cinta akhirnya kalian tidak bisa kreativitas, kalian kayak terkurung, kalian tidak bisa ngapa-ngapain, terbang aja kalian nggak bisa, maunya di situ-situ aja, bergerak nggak bisa. Sementara di sini bagaimana kalian mau mencari sebuah kemakmuran hidup? Semuanya kalian tidak mau melakukan sendiri. Kalian mau melakukan dengan maskulin. Pokoknya maskulin deh. Bagaimana ceritanya? Tak bisa, sayang. Kalau kalian tidak healing, kalian tidak bisa. Healing ini loh. Aku lebih banyak healing, bener. Untuk bisa membayar karma. Tapi ini kan on the reverse. Bagaimana caranya mau membayar karma kalau kalian tidak bisa? Tuh. Kalian masih terbelenggu dengan namanya tradisi, terbelenggu dengan toksik nih, lihat ada ular, terbelenggu dengan namanya semua kebohongan. Kalian merasa tidak bisa bernapas karena kesalahan kalian sendiri. Cobalah kalian feminim. Lepas itu, lepas sebenarnya. Healing sebenarnya. Pembayaran karma gak bakalan selesai kalau kalian tidak berani melepaskan apa yang dicintai. When I let uncertainty and faith, I change my mind about the world I see. Bagaimana kalian mau lihat sebuah kebaikan atau sebuah kebahagiaan kalau kalian tidak bisa memakai mata batin kalian sendiri? Buta kalian. Dan di sini I recognize that I have choose fear and I choose again, I choose love. Kalian harus bisa menyadari, kalian harus bisa betul-betul tahu terhadap apa, bagaimana kalian memilih sebuah fakta tentang kebenaran. Kalian akan memilih kembali, memilih apa? Memilih cinta yang sebenarnya. Yaitu apa? Cinta terhadap Tuhan. Melepaskan semuanya dengan keikhlasan. Tuh. The key to prayer is to forget what I think I need. Kalian melupakan bagaimana caranya
berdoa, sembahyang, meminta kepada Tuhan. Kalian lupa caranya healing untuk membayar karma itu gimana? Yaitu apa? Terobsesi masih sebagian dari feminim. Terobsesi memiliki maskulin. Kalau kalian bisa melakukan ini semua, kalian mendapatkan yang namanya vulnerability, kehidupan yang stabil di mana penuh dengan bunga matahari. Hello, matahari itu adalah sebuah kemakmuran hidup. Walaupun kalian di sini ada bunga yang berwarna ungu tentang sebuah kesepian, tak apa. Tapi dipenuhi dengan bunga matahari semuanya. Hati kalian walaupun jauh terhadap gunung, tetapi kalian tetap bisa merasakan keindahan tuh. Benar-benar damai dengan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan. Ini kalian gak mau apa? Ini loh. Jadinya kayak begitu sayangku. Kalau kalian memahami apa yang Mami sampaikan, kalian akan paham. Itu loh sayang. Ya? Paham ya sayangnya? Kita lanjut dengan karmik. Hai karmik. Apa kabar kamu sayang? Halo, saya karmik. Saya ingin berbicara kepada maskulin, terutama dengan feminim. Tentang komunikasi ini saya akan meluruskan dan saya akan menjujurkan. Yaitu, mungkin bagimu aku adalah secarik tisu yang kau gunakan untuk mengusap air matamu dan tak lebih dari itu hanya sebuah pelarian. Ya, maskulin di sini memang menganggap feminim itu bukan tisu toilet atau tisu untuk mengelap mata, ya. Yang hanya dianggap adalah karmik. Karena karmik hanya dianggap sebuah pelarian. Aku sangat mencintaimu namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua hayalan, halusi ini aku kacau dan ketergantungan. Tidak ada yang namanya cinta. Karmik tidak mempunyai cinta, bahkan walaupun sadar ini sebuah mimpi, karmik tidak peduli. Dia tidak memperdulikan. Mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja menyakiti diri sendiri dan menikam belati di dada aku pasrah. Sudah terperangkap cinta semu. Tidak peduli, tidak pernah ada rasa seperti belati, tidak pernah ada rasa sakit, bahkan tidak ada yang namanya keraguan untuk mencintai orang yang sudah terikat. Buat seorang karmik, itu yang terjadi. Dia sampaikan kepada feminim dan maskulin. Ini semua sebuah games. Aku sangat mencintaimu dan menyayangimu karena aku butuh dan kesepian hanya butuh dorongan biologis semata karena gairah. Sebagian dari karmik tidak menganggap ini games. Walaupun dia tidak mencintai maskulin, tidak pernah menyayangi maskulin dengan sebenarnya, bahkan tidak pernah merasa kesepian karena banyak diambil oleh karmik ya untuk dorongan biologis semata ya. Bahkan sebagian karmik juga mendapatkan biologis dengan maskulin lain. Jadi maskulin juga di PHP-in sama karmik. Sekarang kamu tinggalkan aku selalu dicap rusak rumah tangga orang secara tidak langsung karena semua orang-orang akan melihat aku sebagai pribadi yang tidak benar dan tidak bisa dipercaya. Tidak peduli ya. Walaupun maskulin meninggalkan tidak akan pernah mau, bahkan tidak peduli bagaimana caranya ya. Dan karmik tidak peduli mau orang bilang apa, mau bodo amat. Saya seorang karmik, saya tidak takut dengan apapun, itu yang karmik katakan. Memilikimu adalah impian dan tujuan utama hidupku. Ini hubungan yang amat sangat menyakitkan hati, tapi aku baik-baik saja karena aku tahu sudah terbiasa dengan semua ini dan sanggup
Jadi sebagian dari karmik ya, tujuannya dan mimpinya adalah memiliki maskulin ya. Hubungan yang amat sangat menyakitkan hati. Tidak pernah sakit hati karena karmik sudah terbiasa. Gitu loh. Tidak ada yang namanya sakit hati, bahkan dia pun sanggup. Tidak ada ingin memiliki, walaupun ingin memiliki itu tadinya hanya untuk main-main saja awalnya. Tujuan utamanya tidak ada. Karena kalau dilihat hubungan ini menyakitkan buat karmik, ya tidak mungkin dia pertahankan sama seorang karmik gitu loh. Andai kamu mengetahui aku adalah sahabat, namun aku sebuah belati yang tak kau sadari, kutusuk dari punggung belakangmu, maafkan aku. Andai kamu mengetahui aku adalah sahabat, namun aku sebuah belati yang tak kau sadari, kutusukkan dari punggungmu. Jadi sebagian karmik adalah sahabat kalian ya. Itu. Jujur lama-lama aku sangat tertekan dengan semua ini karena semua keterbatasan dan semua hanya diam-diam untuk sebuah rahasia yang harus disimpan. Karmik stres karena sebuah rahasia, karena semuanya harus disimpan, keterbatasan, mau ngapa-ngapain gak bisa, ke mall gak bisa, nongkrong gak bisa, apa gak bisa. Tertekan dia bre. Jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Tidak akan pernah aku mengalahkan, walau harus memakai energi kegelapan atau energi hitam. Tidak akan pernah seorang karmik meninggalkan maskulin. Apapun dia akan melakukan tindakan dengan magic jar magicom, tidak akan pernah mengalah apapun yang terjadi. Banyak-banyak doa sayang ya. Biarkan saja dia bermain magic jar magicom. Magic jar magicom juga bisa rusak kok. Bisa konslet. Jangan takut ya. Hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi. Bayangan, walau badanmu padaku tapi hatimu untuk dia. Maafkan, kita harus akhiri. Aku berhak bahagia, hidup normal. Apapun yang terjadi, karmik. Ajan sayang ya. Oke. Hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi dan bayangan, walaupun badanmu padaku tetap hatimu untuk dia. Maafkan. Aku harus akhiri ya. Karena aku berhak untuk hidup normal ya. Sebagian dari karmik merasa tidak akan mau mengakhiri apapun itu yang terjadi, walaupun maskulin hanya berpikir untuk sebuah kebahagiaan bersama feminim ya. Aku selalu sadar diri bahwa aku hanya seorang selir dan dia adalah permaisuri, maka dari itu aku berambisi akan menempuh jalan apapun. Jadi tidak akan pernah karmik menerima apapun itu bentuknya, walaupun dia cuma dianggap seorang selir ya oleh maskulin. Apapun jalan ditempuh ya untuk mendapatkan maskulin. Aku tahu di dalam hubungan ini merasa mendapat semua yang aku inginkan, namun terkadang aku bukan menjadi prioritas utamamu. Ya, tidak pernah feminim diprioritaskan oleh maskulin. Jadi kalian harus sadar feminim. Maskulin tidak pernah memprioritaskan karmik. Hanya tempat bersandar dikala dia butuh, itu yang terjadi. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka. Kamulah yang membuka hati dan menyakiti aku dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. Di sini bukan maskulin yang membuka hati, tetapi karmik yang mengusik kehidupan kalian, yaitu karmik yang masuk di kehidupan kalian ya. Yang di sini dia bilang bukan aku yang sengaja. Ya, tetap karmik yang sengaja mengusik kehidupan maskulin dan feminim. Bahkan karmik yang membuka hati untuk maskulin, bahkan karmik yang menawarkan diri untuk maskulin.
ya. Ya, aku lebih suka untuk menjadi orang kedua karena selalu akan diutamakan daripada menjadi orang pertama tapi diduakan. Sama ya. Kemarin juga dia berkata begitu, tetapi di sini endingnya adalah tidak peduli mau dijadikan yang pertama, kedua, ketiga, ya kan? Buat seorang karmik, buat dia tidak jadi masalah. Yang penting dia mendapatkan maskulin. Itu yang dia inginkan. Dan di sini adalah karmik terlalu banyak keinginan bahkan tidak bisa menegaskan di dalam hati. Namun maskulin ingin rekonsiliasi sebagian terhadap feminim, bahkan sebagian disampaikan kepada karmik. Karmik stres. Bahkan karmik sekarang bingung untuk mencari jalan keluar atau jalan apapun, jangan sampai maskulin rekonsiliasi dengan maskulin. Dia akan menempuh jalan apapun, namun sekarang masih bingung. Dia mau menegaskan mencari magic jar, magicom lagi nih. Karena sebagian maskulin ada menegaskan di hati atau pernah berbicara kepada karmik mau kembali kepada feminim. Mau mengakhiri yang namanya hubungan triparti. Dan itu tidak diterima. Bahkan mulai lagi karmik dengan serakahnya ya, ingin mencari jalan walaupun sekarang lagi bingung. Karena apa? Sebagian dari karmik mencari jalan keluar untuk sebuah pengkhianatan kembali ya. Bahkan itu sudah berjalan. Karmik mencari jalan untuk sebuah pengkhianatan kembali. Bahkan sebagian karmik mencari jalan untuk bisa memanipulasi dan dengan serakahnya ingin mengambil semua yang ada di diri maskulin dengan menempuh cara apapun juga ya, dengan cara lambat, cara cepat apapun, walaupun itu karmik tahu bisa membunuh dan meneror dia kembali, karmik tidak peduli ya, akan karmik lakukan asal maskulin tidak kembali sama feminim. Ini yang dilakukan. Dan di sini feminim tahu bahwa maskulin seorang player, dan di sini seorang karmik dipastikan oleh semesta, kamu bermain cinta untuk mencari sebuah tujuan hidup, untuk sebuah kebahagiaan. Semesta tidak akan tinggal diam. Semesta sudah mempersiapkan yang namanya keputusan justice karma untuk seorang karmik, di mana karmik harus bisa melakukan sebuah pengampunan hidup. Kalau dia tidak mau mengampuni atau dia tidak melakukan pengampunan untuk semua dosa-dosanya dan melepaskan semua, maka dengan pasti tidak ada jalan yang dia bisa dapatkan untuk sebuah kebahagiaan. Tidak ada yang dinamakan atau dia mendapatkan sebuah kesetiaan dari apapun juga. Dia akan mendapatkan semua tipu muslihat, kebohongan itu akan kembali lagi. Bahkan tidak ada sebuah kebenaran, yang ada semua membelenggu diri seorang karmik. Pergi tidak bisa, kemanapun tidak bisa, ngapa-ngapain tidak bisa. Terkurung dengan semua permainannya dia sendiri. Dan di sini keputusan semesta sudah bulat ya. Apa yang kamu mau pegang, kanan dan kiri pun tetap akan terbakar dan tetap akan jatuh. Ini yang semesta lewat
malaikat bumi bilang, ya. Tidak adanya keseimbangan hidup. Hidup apapun yang dilakukan tidak akan pernah ada seimbang. Dan di sini selalu saja bermain magic chair, magic comb. Nih, bisa kelihatan. Tidak peduli apapun akan dia tempuh. Walaupun dia di sini mendapat kesulitan, stuck, cemburu, jealous ya, cemburu, apapun, karena sebagian dari maskulin mau kembali dengan feminim, sebagian maskulin juga mencari cinta lain, dan di sini bingung ya, bingung dan bimbang apa yang harus dilakukan. Karmik bingung, stres, karmik dalam kondisi stres sekarang karena melihat keadaan yang stuck sekarang di hubungan maskulin dan karmik, karena beberapa dari maskulin ingin kembali kepada karmik, ingin kembali kepada feminim, dan karmik sangat bingung. Tidak akan dibiarkan apapun yang terjadi, dan tidak akan pernah itu terjadi, itu karmik bilang. Dan di sini obstacles are detour in the right direction. The reverse. Thank you, universe, for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the high good. Ya, dan sini lagi the reverse. There is a stream of love supporting my dreams. Tidak ada satu impian dari semesta, tidak ada impian yang disupport sama semesta, tidak ada keinginan atau doa yang bisa disupport sama semesta ya. Semesta tidak mensupport ya. Bahkan di sini objek yang karmik inginkan, bisa karmik rasakan, itu sebuah kebenaran tidak ada. Karmik tidak akan pernah tahu mana benar, mana buruk, mana tidak, karena memang ditutup. Dan tidak ada semesta bisa memberikan sebuah bantuan atau sebuah bayangan tentang sebuah kebenaran ya. Tidak ada rasa terima kasih yang harus kalian ucapkan untuk sebuah harapan di mana karmik kamu tidak akan bisa melihat begitu besarnya kebesaran dan keesaan Tuhan. Tuhan pun tidak memberikan itu sama kamu karmik. Karena apa? Tuhan mengaktifasikan untuk sebuah yang namanya drama. Kamu meng-create sebuah cerita di mana kamu memasuki hubungan orang untuk mencari keharmonisan. Untuk keseimbangan kamu tidak akan bisa dapatkan karena apa? Kamu kamu menciptakan sebuah hubungan, merusak sebuah keseimbangan, merusak seseorang untuk menjadi kehidupan di mana kamu membuat kehidupan itu menjadi gelap. Kehidupan orang lain menjadi gelap karena kamu karmik, karena kamu mengambil semua keharmonisan dari mereka, tapi Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan juga akan mengembalikan dengan kondisi yang lebih gelap lagi. Bahkan kamu sendiri menghitung hari di situ. Dan Tuhan mengaktifkan semua create waktu untuk bermimpi seperti angin yang sudah tertiup, sudah diaktifkan oleh Tuhan dan semesta. Kamu tidak bisa merasakan apa-apa di dalam hati kamu. Ya, kamu menciptakan sebuah drama yang akan dimunculkan oleh Tuhan lebih dari apa yang kamu harapkan, bahkan lebih daripada itu. Hatimu akan terbakar tanpa satupun kamu ketahui bagaimana cara. Seperti angin yang dingin tetapi panas di dalam, inilah hati kamu karmik. Oke? Jadi hanya ini yang bisa Mami sampaikan ya pesannya.
karena tidak bisa Mami lanjutkan, sudah jatuh, harus stop. Walaupun di sini berharap sebuah miracle, ya, berharap sebuah keajaiban di mana sebuah kesetiaan yang dilanggar oleh maskulin dan karmik, ya. Walaupun di sini maskulin bilang, aku sadar aku tidak bisa jauh dan pisah denganmu, maafkan aku karmik, aku harus kembali ke feminim karena dia adalah twin flameku. Kenapa di stop sama semesta? Di sini pesannya bahwa kalian adalah twin flame dan akan disatukan oleh semesta, di mana kalian sudah menjalankan satu demi satu ini. Pesannya itu ada di sini. Makanya di stop sama semesta, kalian harus menjalankan apa yang dinamakan pesan yang disampaikan oleh semesta itu kalian harus jalankan. Walaupun di sini maskulin sadar, ya, tidak bisa jauh dan pisah dengan feminim karena feminim adalah twin flame, kembaran jiwa, belahan hati, cinta sejati dari maskulin, bukan karmik. Dijawab dengan feminim, aku harus meluruskan jalan hidupku sendiri dari semua drama yang kamu berikan. Jadi di sini sebagian dari feminim paham ini sebuah drama, tetapi masih mendenial, masih tetap ngotot, tidak ingin melepaskan. Ternyata ini memang drama. Sementara karmik bilang, jangan salahkan aku menjadi orang ketiga. Aku tahu kalau itu salah, kata karmik. Telah menjadi jurang di kehidupan kalian berdua, feminim dan maskulin. Apakah kalian pernah tahu rasanya jadi orang ketiga? Ya kan nggak mungkin gitu loh. Tapi di sini maskulin tidak peduli, maskulin ingin kembali kepada feminim, intinya seperti itu. Dan maskulin sadar tidak bisa jauh dan pisah dengan feminim, dan maskulin meminta maaf bahwa miracle itu hanya ada di feminim, bukan di karmik. Namun feminim masih mempelajari atau masih meluruskan hidup untuk kehidupan dia dulu, mencari jati diri, mencari kebenaran di dalam kehidupan. Dan sementara karmik udah paham, saya mah jadi orang ketiga, ya jadi orang ketiga aja gitu loh. Dan di sini tujuan dari kalian masing-masing sudah jelas. Semoga kalian paham ya readingnya Mami Dona ya, semoga resonate ya. Jadi kita bisa mengambil pesan yang disampaikan semesta seperti apa, bisa berjalan dengan baik ya sayangnya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf ya, bukan keinginannya Mami, memang sudah terstop ya, tidak bisa dilanjut. Harusnya kita ingin tahu seperti apa, tapi tidak bisa sayangnya. Kesimpulannya adalah sampai di sini. Nanti semoga kita diberikan kesempatan sama semesta untuk mengetahui apa yang terjadi lagi ya, sambungannya seperti apa ya. Oke sayang, sekian dulu untuk program di minggu pertama, kita sudah selesai ya. Kalian bisa cek di YouTube-nya Mami ya, dari minggu pertama ya, di awal Januari ya, minggu pertama ya. Programnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu pertama adalah itu. Jadi kalian akan paham. Nanti di minggu kedua ya, di hari Senin besok Mami akan sampaikan programnya seperti apa. Oke sayang, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.